Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada hari Jumat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bersama-sama melaksanakan salat Jumat bersama-sama. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Kita dapat saja sakit tiba-tiba, atau kita dapat saja tidak bisa berbuat apa-apa secara tiba-tiba jika Allah menghendaki. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak terlepas dari iradat Allah dalam bidang kehidupan kita, dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan lain-lain, tidak akan pernah lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini kita sering mendengar wacana yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat umumnya, khususnya oleh para politisi, khususnya oleh para aktivis pergerakan, terutama berkaitan dengan relasi antara agama dengan negara, khususnya lagi hubungan antara Islam dan politik. Berkembanglah berbagai narasi yang berusaha memisahkan antara agama dengan negara, berbagai narasi yang berusaha memisahkan antara Islam dan politik. Muncullah dugaan-dugaan, muncullah tuduhan-tuduhan Islam itu sebagai pemecah belah, disebut juga sebagai politik identitas dan macam-macam. Pada dasarnya itu merupakan upaya untuk memisahkan agama dari politik. Berkaitan dengan relasi agama dan politik, memang berkembang sekurang-kurangnya 3 jenis pemikiran di kalangan para pemikir Muslim dan para pemikir agama pada umumnya. Yang pertama, pemikiran yang ingin memisahkan antara agama dan politik. Ini masuk pada kategori pemikiran sekuler. Gerakan sekularisme ini pernah terjadi di Turki pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an, ketika Kemal Atatürk berkuasa di Turki itu. Tapi memang itu tidak lama. Kemal Atatürk juga memang ada batas usia. Sekarang di bawah kekuasaan Erdogan, Turki sudah menjadi berbalik. Semangat keislamannya sudah tinggi lagi. Masjid Hagia Sophia yang dulunya masjid, yang dulunya gereja, kemudian berubah jadi masjid. Kemudian pada zaman Kemal Atatürk berubah lagi menjadi museum, tidak difungsikan sebagai masjid. Pada zaman Erdogan dirubah lagi menjadi masjid. 2 bulan yang lalu saya ke Turki dan bisa melaksanakan salat Jumat di Masjid Hagia Sophia. Jadi semangat keislamannya sudah muncul kembali di Turki. Jadi kalau kita merujuk pada Turki, rujuklah Turki sekarang, atau rujuklah Turki di luar kekuasaan Kemal Atatürk. Pemikiran sekularisme seperti ini berkembang di mana-mana, termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu tidak lepas dari gerakan pemikiran sekuler yang berusaha memisahkan agama dari politik. Agama tidak boleh disatukan dengan politik. Politik tidak boleh dicampur adukan dengan agama. Itu pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua yang sifatnya komplementer. Agama atau Islam dengan politik dapat saling mengisi. Agama dapat mengisi kehidupan politik,
urusan politik juga dapat diisi oleh agama, sifatnya komplementer. Tapi memang komplementer ini tidak bulat ya, jadi setengah-setengah lah. Jadi gerakan setengah hati, gerakan misalnya orang yang membenci adanya politisasi agama, ada yang mengecam adanya upaya-upaya mengagamakan politik. Nah, ini pemikiran ini berkembang sejak awal abad ke-20 sampai sekarang. Yang ketiga, paham integralistik. Paham integralistik ini adalah paham yang menyatukan, yang mengintegralkan antara agama dengan politik. Agama tidak bisa lepas dari politik, politik juga tidak bisa lepas dari agama. Jadi umat beragama yang keberagamaannya serius, yang keberagamaannya konsisten, itu hampir tidak mungkin melepaskan agama dari politik, hampir tidak mungkin melepaskan politik dari agama, kecuali keberagamaannya yang abal-abal. Kalau keberagamaannya yang abal-abal, sangat mungkin memisahkan agama dari politik. Jadi tuduhan bahwa politik identitas itu diperkuat oleh Islam misalnya, itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sebetulnya. Itu dugaan saya didasarkan pada kecemburuan saja itu. Kecemburuan para politisi Islam mendapatkan simpatik yang lebih besar hanya karena dia menggunakan bendera agama. Saya setuju apabila agama diperjualbelikan. Saya setuju apabila agama digunakan, diselewengkan untuk memperkuat politik. Itu tidak boleh, saya setuju. Tapi kalau agama menjadi watak dasar, menjadi nilai-nilai yang mendasari gerakan politik, itu harus umat beragama akan selalu berpegang pada agama. Kalau agama lepas dari politik, maka kehidupan keberagamaannya akan tersendat, akan menemukan kesulitan-kesulitan. Mungkin umat beragama akan sulit melaksanakan salat, mungkin umat beragama akan kesulitan melaksanakan puasa, mungkin umat beragama Islam akan merasakan kesulitan menunaikan ibadah haji, mungkin. Maka kebijakan politik dapat memperkuat kehidupan beragama. Sebaliknya, politik tanpa agama akan terlepas dari nilai-nilai positifnya. Politik akan menjadikan kendaraan untuk pragmatisme. Jadi antara politik dengan Islam itu hampir tidak mungkin dilepaskan. Kalau dilepaskan ya sekuler itu. Upaya yang ingin memisahkan agama dan negara itu paham sekulerisme. Dan negara ini, Indonesia, sejak merdeka tahun 45 tidak pernah menyepakati adanya sekularisme. Negara ini bukan negara sekuler. Meskipun negara ini bukan negara agama, saya sepakat. Negara ini bukan negara agama. Negara ini juga bukan negara sekuler. Jadi perdebatan antara kaum agamis dengan kaum nasionalis itu sangat alot sekali pada tahun 45. Orang yang menghendaki berdasarkan agama versus orang-orang yang menghendaki berdasarkan sekuler. Maka komprominya Pancasila. Pancasila itu sebagai kompromi antara dua kutub yang menghendaki agama dan kutub yang menghendaki sekuler. Jadi tidak mungkin orang itu sekuler di Indonesia, dan orang yang menginginkan terpisahnya agama dari politik itu merupakan paham sekuler. Tidak boleh ada, karena negara ini bukan negara sekuler. Nah, jadi kalau ada orang yang melarang memasukkan unsur agama dalam politik, itu paham sekuler. Yang melarang aktivitas politik didasarkan pada nilai-nilai agama, itu paham sekuler. Jadi wajar kalau misalnya para pengelola negara ini terlepas dari nilai-nilai agama. Para pengelola negara ini terlepas dari nilai-nilai agama. Akibatnya apa? Kecurangan-kecurangan terjadi, ketidakadilan terjadi, korupsi terjadi di mana-mana. Itu tandanya bahwa pengendalian negara ini tidak disemangati oleh nilai-nilai agama. Karena memang agama sudah dipandang sekuler, dipandang harus terpisah dari politik. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa
hampir tidak mungkin umat beragama yang keberagamaannya konsisten dia melepaskan dari kehidupan politik. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang sekuler lah yang berani atau yang dapat memisahkan agama dari politik. Jadi tidak usah dilarang-larang selama proporsional menempatkan agama dalam politiknya dan menempatkan politik dalam agama. Ini jelas dalam Quran dijelaskan. Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rasa kasih sayang kepada Muhammad sehingga engkau dapat lemah lembut, dapat berbuat lemah lembut kepada orang-orang di luar kamu. Kata Quran juga, walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Apabila engkau berlaku kasar, maka engkau akan ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi tidak mungkin ada kekerasan umat beragama itu. Tidak kekerasan itu orang yang beragama tapi tidak menjalankan nilai-nilai agama. Keberagamaannya setengah-setengah. Kekerasan hanya akan muncul dari orang-orang beragama yang keberagamaannya abal-abal. Tapi orang yang konsisten, yang disiplin dengan keberagamannya, walau kunta fadlan ghalidul qalbi lang fadlu min haulik, tidak akan pernah dia berbuat kasar, tidak akan pernah. Fa'fu anhum, paling juga maafkanlah mereka apabila ada yang kesalahan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan maafkan mereka. Wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Jadi kata-kata Quran yang disebut dengan wasawirhum ini menjadi dasar pengembangan teori-teori dan praktek demokrasi di dunia ini. Jadi praktek dan teori demokrasi itu didasarkan pada prinsip wasawirhum dalam Quran. Quran itu sudah tegas, wasawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal Allah. Apabila engkau telah membulatkan tekad untuk membuat sesuatu keputusan, fatawakal Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Ini Quran ini. Jadi Quran itu jelas mengisyaratkan bahwa orang yang beragama itu akan lemah lembut kepada orang lain. Sebab apabila engkau berlaku kasar kepada orang lain, maka engkau akan ditinggalkan oleh orang lain. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Dalam para mufasir menyebutkan fil amri di sini dalam segala urusan, termasuk urusan sosial, urusan politik, urusan ekonomi, urusan hukum. Fil amri dalam Quran yang disebutkan. Itu para mufasir. Jadi pandangan para mufasir yang disebut dengan wasyawirhum fil amri ini adalah bermusyawarahlah, bersikap demokratislah dalam segala urusan, termasuk urusan ekonomi, urusan politik, urusan hukum, dan urusan-urusan kemanusiaan yang lainnya. Pendeknya menurut saya, jangan pernah ada larangan-larangan kepada umat beragama untuk memasukkan nilai-nilai agama pada kehidupan politik. Munculnya tuduhan politik identitas, munculnya tuduhan menjual belikan agama dan lain-lain, diduga kuat itu merupakan tindakan cemburu karena umat beragama mendapatkan simpatik yang cukup besar dari sesama umat beragama, sementara orang yang meninggalkan agama tidak mendapatkan simpatik. Wajar saja masyarakat beragama Indonesia ini, masyarakat beragama, agama apapun, agama Islam, agama Nasrani, agama Konghucu, agama Hindu, agama Buddha, semuanya umat beragama. Jadi kalau Indonesia itu disebut sebagai masyarakat beragama karena tidak ada yang tidak beragama. Kalau umat Indonesia tidak beragama, silahkan keluar dari Indonesia. Indonesia ini kepulauan, negara yang dikhususkan untuk orang-orang yang beragama, agama apapun. Sehingga muncullah gagasan toleransi. Gagasan toleransi itu adalah gagasan untuk menyepakati, untuk saling membantu, untuk saling mengasihi, untuk saling memahami di antara umat yang beragama meskipun agamanya berbeda. Karena nilai-nilai agama dapat meluruskan semua aktivitas kemanusiaan, termasuk di dalamnya aktivitas politik. Nah, jadi sekali lagi, wacana
memisahkan agama dari politik yang akhir-akhir ini, terutama pada momentum-momentum politik 5 tahunan, baik itu politik nasional maupun politik daerah, biasanya menggema, lebih nyaring karena memang orang-orang berkepentingan. Apakah itu bukan politik identitas? Itu identitas sebetulnya. Orang yang membawa etnik, orang-orang yang membawa bendera ras, bendera suku, itu semuanya politik identitas. Kenapa itu tidak dilarang? Hanya karena orang membawa-bawa argumentasi Quran, hanya orang yang bawa mendasarkan perilaku agamanya pada perilaku politik disebut politik identitas, itu tidak adil kan? Jadi jangan pernah merasa minder umat beragama untuk konsisten mendasarkan perilaku politiknya pada prinsip-prinsip agama, karena agama memang merupakan tuntunan universal bagi para pemeluknya. Jadi wajar umat beragama mendasarkan ajaran agamanya sebagai landasan berperilaku, landasan berperilaku hukum, berperilaku politik, berperilaku pendidikan, berperilaku sosial. Ya wajar, bukan hanya wajar, malah harus. Umat beragama satu-satunya pilihan adalah dia mendasarkan segala kepentingan kehidupannya pada prinsip-prinsip agama. Jadi tidak mungkin dilarang-larang, tidak mungkin dipisahkan, karena itu merupakan konsistensi umat beragama untuk menegakkan ajaran agamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beragama yang tetap konsisten menjalankan ajaran agamanya dengan tidak menyelewengkan, dengan tidak menyalahgunakan prinsip-prinsip agama demi kepentingan pragmatis politik dan kekuasaan. Barakallahu li wa lakum. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terakhir ingin saya garis bawahi bahwa semua aktivitas kemanusiaan selalu didasarkan pada prinsip-prinsip syariat agama kita. Agama kita sudah mendasarkan petunjuk, sudah mendasarkan pedoman kehidupan kita sesuai dengan semangat Quran dan semangat sunnah Nabi. Quran itu wahyu Allah, sunnah Nabi pun sebetulnya prinsipnya wahyu Allah, tetapi wahyu Allah yang dibahasakan dalam bahasa Nabi Muhammad. Itu semua pedoman kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa tinggalkan, tidak mungkin kita bisa lepaskan dari urusan-urusan kita. Oleh karena itu kita berharap, kita memohon kepada Allah bahwa kita tetap konsisten berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Allah itu. Semoga Allah senantiasa mendekatkan kita dengan teladan Nabi Muhammad yang telah Engkau turunkan kepada umat manusia seluruhnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan iman kepada kami untuk menjalankan kebenaran sesuai dengan yang Engkau tunjukkan. Berikan juga kekuatan kepada kami untuk menjalankan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Berikan juga kekuatan kepada kami untuk menghindari apa yang Engkau larang bagi kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami umat yang wahid, jadikan kami umat yang bersatu, jadikan kami umatan wasato, jadikan kami umatan yang sejahtera, jadikan negara kami negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.